Hai, hai Beb. Hai. Nah, itu proses ngeloknya ular ya, teman-teman. Ngelok itu mereka kawin di masa betinanya itu evolasi, lupa, sorry. Assalamualaikum, salam lestari teman-teman. Kalian masih ingat nggak? Panji pernah mengambil 3 ekor piton di sini. Ya, 3 ekor piton yang dirawat dengan baik oleh satu keluarga di Cileungsi. Mereka menyerahkan 3 ekor piton ini karena si ayahandanya sudah tidak sanggup lagi untuk merawat. Saking gedenya teman-teman. Akhirnya Panji putuskan untuk bawa ke markas. Nah, setelah sampai markas tentu Panji pelihara dengan baik dan kemudian saya kawinkan karena sudah masuk musimnya. Dan saya silang dulu salah satu pitonnya dengan kaliko milik saya. Kemudian bertelur teman-teman. Cuma karena memang musimnya lagi nggak bagus, telur yang menetas hanya 2 ekor. Dan inilah 2 anak kaliko yang cantik-cantik ini teman-teman. Ya, walaupun normal dan hanya 2 ekor, tapi ini juga udah rezeki teman-teman dan hasilnya memuaskan. Nah teman-teman, selain Panji kawinin sama kaliko milik Panji, nah satu betina yang dari Cileungsi Panji kawinin sama jantan yang dari Cileungsi. Jadi normal Jawa X normal Jawa teman-teman. Cuma yang satu ini telurnya kurang bagus, jadi Panji panen telurnya sedikit banget. Saat ambil telur dari induk yang satu ini, Panji mengalami kejadian agak aneh teman-teman. Sang induk berdesis keras sekali seperti menangis. Kalian masih ingat kan? Nih dengerin nih. Nah teman-teman bisa dengar kan suara rintihan seakan si induk piton tidak mengizinkan Panji mengambil telurnya teman-teman. Tapi dalam kondisi seperti ini, kalau Panji nggak ambil telurnya, malah telurnya nggak akan jadi. Nah setelah Panji inkubasi dengan toples plastik dan diberi alas verlit, lalu Panji tutup rapat dengan baik. Kemudian Panji simpan di suhu ruangan kira-kira 28 derajat dan kelembapan 90. Seperti apa jadinya anakan dari normal X normal ini. Dan sekarang adalah waktunya untuk Panji merobek kulit telur dan kemudian memanen anaknya. Nah ini aku sendiri udah udah dikasih rezeki yang luar biasa lah. Dari indukan pertama ada arsip 2, dari indukan kedua ada arsipnya 4, dan ini bagus-bagus juga. Dari boa kita kemarin total boa itu berapa ya? 16 ekor. Temen, ini waktu yang Panji nantiin beberapa bulan ini. Jadi selain ngawinin piton, Panji tuh ngawinin boa tempo hari. Dan hari ini itu penantian panjang terbayar udah ya akhirnya ya. Kita nungguin semalaman ini dan ternyata lahiran teman-teman. Kita buka. Ini ada boa konstriktor betina gede teman-teman, dan lihat anaknya banyak banget. Induknya masih ngeden, kayaknya masih ada beberapa anak yang mau dikeluarin lagi teman-teman. Yang jelas ini dari satu indukan BCI normal ada 1 ekor anak yang ini bagus banget teman-teman, warnanya strip. Padahal ini normal. Ini kawinan pastel sama normal, tapi keluarnya pastel normal tapi bagus teman-teman, bersih semua. Iya. Ini Panji masih harus nungguin induknya ngeluarin beberapa anak lagi, masih ada. Karena ekor induknya masih goyang teman-teman. Jadi kalau boa nih, asiknya boa ini beda sama piton, dimana si boa ini langsung ngebrojolin anaknya banyak kayak gini teman-teman. Yes, alhamdulillah. Itu yang selaknya cuma 1. Jadi berhasil sih untuk breeding. Terus kita juga ada sugar glider teman-teman sepasang, dan itu juga dia lagi gendong anak. Mulai pada berkembang. Jadi rajin ternak ya? Ya asik sih. Jadi maksudnya sebenarnya sih nggak buat jual juga. Cuma lebih ke gue hobi, gue punya kesenangan memelihara mereka. Ketika mereka bisa berkembang biak di sini, berarti gue bisa memberikan sesuatu hal yang emang bisa dibilang sejahtera lah.
Ketika ular atau hewan itu sejahtera, mereka bisa berkembang biak dengan baik di tempat kita. Dan itu adalah kayak semacam totalitas kita ketika memelihara mereka sebagai hewan peliharaan, Tom. Kuncinya sih itu sih kayaknya teman-teman. Makanya banyak teman-teman breeder baru yang sharing itu apa sih kuncinya, lu ternak bawa normal, X normal, normalnya gitu. Ternak retik normal, X normal, keluarnya gini. Ini jujur ada rumus yang namanya mainin suhu, teman-teman. Jadi mulai dari suhu rendah, suhu sedang sampai suhu tinggi. Jadi ketika diinkubasi kita bisa main suhu di 28, entah dikagetin jadi misalkan 37 gitu kan. Itu bisa, tapi banyak resikonya. Resikonya itu mulai dari si apa itu namanya, si tulangnya bengkok-bengkok biasanya, terus prematur, anaknya cacat, banyak lagi. Kasihan malah ke ularnya. Jujur gue inkubasi ini telur nggak pakai heater sama sekali, nggak pakai pemanas sama sekali. Gue pribadi kaget banget pertama kali ngeliat di sana kan belakangnya. Ini tuh gua emang letakin di lantai kamar. Iya. Jadi cuma pakai media ini, Fairlit. Terus pakai kotak donat, dan ini bisa dibeli di toko plastik banyak banget, dan dikedapin. Pak, udah. Nggak ada media lain yang gue pakai, hanya media dari Fairlit ini campur air dikit, kemudian kotak plastik dari kotak donat ini. Itu perapet, udah nggak dipakein lakban, nggak dipakein apa. Nggak pakai air ini, pakai itu gitu ya, heater atau gitu. Nggak ribet kayak gitu. Makanya kalau misalkan teman-teman nih mikir kalau ini gue main yang namanya suhu, kita inkubator aja kagak punya di sini. Tapi terus, sorry, tadinya emang awalnya percaya gitu sih. Nggak mungkin. Ini normal gitu loh. Normal, Pak. Tapi gue inkubator pun nggak punya. Aku bisa lihat, periksa sok. Ya gue baru lihat. Iya kan? Nggak ada inkubator kan? Jadi berarti suhu ruangan ya? Suhu ruangan. Dan memang totalitas hati. Ketika emang hati kita total mencintai mereka, ya jadinya lihat sendiri kan aku. Perasaan Pak, gua di rumah tuh, lu tahu kan yang banyak juga kan. Tapi kemarin tuh nggak jadi. Iya kan? Balik lagi ke hatinya nggak pas. Mau nyari? Enggak kok teman-teman, dia cuma lagi ngedorong sih makanan yang tadi dia telan ke dalam perutnya. Jadi kalau dia mau makan yang itu, aja. Tapi kayaknya nggak mau. Nah gitu teman-teman. Jadi posisinya deh, ular itu makannya juga punya kemampuan. Walaupun dia bisa menelan mangsa yang ukurannya lebih besar dari mulutnya, kayak dede nonton papa jadinya. Tapi perutnya juga punya kemampuan, nggak boleh dikasih makan banyak-banyak sayang. Jadi secukupnya aja. Jadi kalau misalkan emang dia udah nggak mau makan, jangan dipaksain lagi nyambungnya. Karena teman-teman reptiler banyak yang suka ngebos ya, suka ngebos supaya cepat gede. Nah itu malah nggak bagus. Jadi besar itu selain tubuh, tulangnya juga harus kuat ya tubuhnya. Jadi jangan sampai tubuhnya besar dan tulangnya muda. Nanti malah akhirnya takut tulang ular ini. Dan bikin si ular perkembangannya malah jadi freak, jadi aneh. Tubuhnya akan bengkok-bengkok dan umumnya juga gak sehat ya. Livernya juga akan kena, nanti dia harus pas ada dead atau mati mendadak. Gara-gara apa? Bukan gara-gara panas juga, gara-gara dia obesitas gitu. Oke, habis ini kita masukin kali maya. Diganggu. Mau awal pas sencan guys. Ya kita lagi lihat proses dari kawin lagi si Dewi Piton. Malam-malam keciduk, gue mau ngasih makan, dan ini jam 1-an. Hai Beb. Hai. Nah itu proses ngeloknya ular ya teman-teman. Ngelok itu mereka kawin di masa betinanya itu evolasi, lupa, sorry ini etal lah guys. Tuh kawin gen, ada AEK, ada AOPI. Nah jadi proses ular kawin itu ternyata bukan cuma masuk di awal tahun dan juga sampai Maret. Ternyata sekarang udah nginjek di Juni, ular itu masih kawin teman-teman. Tuh
Jadi siklusnya sekarang nggak terbatas sama yang namanya musim, oke? Musim. Jadi saat mereka pengen kawin, mereka ngelok aja, gak keganggu sama aturan musim. Itu mah aturan yang dibikin sama orang yang lihat kawin pas musim itu kali. Oh, si kawin, ya nggak Eka? Iya. Ada Eka, ada Topik, ada Pak Adul juga guys. Ada Mungkin, bukan makhluk yang di sini sudah mungkin. Dia ngasih makan sama Pak Adul. Ini jam 1. Ngintip. Oh, kawin. Nih, betinanya, itu jantannya. Betinanya ada 7 meter. Cok burung lah. Eta teh lampu teh sok dispo gitu. Cicing mana cicing? Oi. Mati. Sok rek mati mah. Buruk aing ngambil buat konten. Jujur sekalian. Padahal lah ini kaki lampu. Lain teman-teman. Above the surface.